Hai guys, pernah nggak kamu bangun di pagi hari dengan niat bakal produktif di hari itu? Tapi tiba-tiba datang rasa malas, handphone mendadak menarik perhatian, dan sebelum sadar, 1 jam sudah hilang. Kita semua pernah berada di situasi itu, niat besar, tapi lupa mulai. Nah, kali ini gue mau berbagi sesuatu yang datang dari negeri Sakura, Jepang. Filosofi yang bisa membantu kita melawan rasa malas secara halus tapi efektif, yaitu Kaizen. Jangan khawatir, ini bukan tips bangun jam 4 pagi, jogging 10 km, meditasi 2 jam, lalu sukses. Bukan begitu caranya. Kita akan jalan pelan-pelan, satu langkah kecil tapi konsisten. Yuk, kita mulai. Oke, jadi apa sebenarnya Kaizen itu? Kata Kaizen berasal dari 2 karakter kanji Jepang. Kai, yang artinya perubahan atau mengubah, dan Zen, yang artinya baik atau untuk yang lebih baik. Jadi, secara harfiah bisa diterjemahkan perubahan menuju yang lebih baik. Namun, yang menarik di Jepang, konsep ini bukan hanya satu perubahan besar, melainkan perbaikan kecil yang terus-menerus. Dalam konteks bisnis, misalnya di perusahaan seperti Toyota Motor Corporation, Kaizen digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas. Tapi di sini kita akan pakai Kaizen bukan untuk pabrik atau lini produksi, tapi untuk melawan malas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana? Yuk masuk ke bagian berikutnya. Kita sering mendengar, mulai hidup sehat dari hari ini. Aku akan produktif luar biasa. Bulan depan, aku jadi ahli di bidang X. Semua itu bagus. Tapi seringnya, karena ukuran targetnya besar atau drastis, kita cepat kehabisan tenaga, cepat merasa gagal, lalu menyerah. Padahal di balik itu semua, ada 2 tragedi kecil yang terjadi. Kita terlalu ambisius, target besar membuat tekanan besar, dan ketika kita tidak langsung merasakan hasil besar, kita kehilangan semangat. Kita mengabaikan proses kecil. Padahal hidup sehari-hari bukan soal lompatan besar melulu, tapi kumpulan lompatan kecil yang konsisten. Nah, disinilah Kaizen menunjukkan keunggulannya. Daripada aku akan revolusi besok, Kaizen bilang, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Ada beberapa prinsip kunci dari Kaizen yang sangat cocok buat kita yang pengen melawan rasa malas. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh ringan. 1. Perbaikan kecil tapi terus-menerus. Kaizen menekankan bahwa hasil besar bisa datang dari akumulasi perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Contoh, alih-alih berjanji, aku akan belajar 3 jam sehari. Mulailah dengan, aku akan belajar 10 menit hari ini. Nanti besok 12 menit, lusa 15 menit. Itu lebih mudah dimulai, dan lama-lama kita terbiasa. 2. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Ketika hanya fokus ke hasil akhir, kita kerap merasa terbeban. Kaizen mengajak kita memperhatikan proses, bagaimana kita melakukan langkah kecil itu secara rutin. Contoh, bukan aku harus menulis buku tahun ini, tapi aku akan menulis 1 paragraf setiap hari. 3. Libatkan diri sendiri dan buatlah standar yang mudah. Dalam konteks bisnis, Kaizen melibatkan semua orang dalam memperbaiki proses. Untuk kehidupan pribadi, artinya libatkan diri sendiri, jangan hanya berharap semangat datang sendiri. Dan buatlah standar kecil yang bisa kita patuhi. Contoh, letakkan gelas minum di meja kerja untuk mengingatkan diri agar tetap hidrasi. Bersihkan meja sebelum memulai kerja agar pikiran jadi lebih siap. 4. Evaluasi dan tingkatkan sedikit demi sedikit. Siklus PDCA sangat identik dengan Kaizen. Rencanakan langkah kecil, lakukan, cek hasilnya, lalu ubah bila perlu. Contoh, setelah 1 minggu rutin 10 menit belajar,
Cek, apakah waktunya tepat? Apakah saya terganggu notifikasi? Lalu ubah ke 12 menit dengan sedikit variasi agar berjalan lebih mulus. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita punya senjata sederhana tapi sangat ampuh untuk melawan rasa malas. Oke, mari kita praktekkan. Berikut 5 teknik konkret ala Kaizen yang bisa kamu mulai hari ini, tanpa harus drastis atau menyiksa diri. Teknik 1. 5 menit aja. Ketika kamu merasa malas banget, katakan ke diri sendiri, "Oke, aku lakukan ini selama 5 menit saja." Setelah 5 menit, banyak orang akan lanjut karena momentum sudah terbentuk. Contoh, buka laptop dan baca 1 halaman. Setelah itu mungkin kamu lanjut, mungkin enggak, tapi paling tidak kamu mulai. Teknik 2. Minimal habit. Pilih 1 kebiasaan minimal yang bisa kamu lakukan setiap hari. Misalnya, menulis 1 kalimat jurnal, atau berdiri dan stretching 2 menit setiap jam kerja. Kenapa? Karena kebiasaan besar sering gagal, tapi kebiasaan kecil lebih mudah dimulai dan dipertahankan. Teknik 3. Tata ruang kerja. Lingkungan kita sangat mempengaruhi semangat. Buatlah zona kerja yang bersih dan tertata. Dalam filosofi perusahaan Jepang, bagian dari Kaizen adalah 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, yaitu sortir, susun, bersihkan, standarisasi, dan pertahankan. Contoh, singkirkan barang tidak terpakai dari meja, sisakan alat kerja saja, bersihkan sebelum mulai kerja, tetapkan aturan sederhana agar setiap hari meja jadi siap pakai. Teknik 4. Refleksi singkat. Setiap akhir hari atau akhir sesi kerja, luangkan 1-2 menit untuk cek. Apa yang berjalan lancar? Di mana saya terganggu? Apa yang akan saya ubah besok? Kebanyakan kita selesaikan tugas lalu langsung pergi. Padahal dengan refleksi singkat, kita bisa terus memperbaiki cara kerja. Teknik 5. Gabungkan dengan kebiasaan hari ini. Salah satu kunci agar bisa konsisten adalah mengaitkan kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah kamu punya. Misalnya, setelah saya menyeruput kopi pagi, saya akan menulis 1 kalimat ke jurnal. Dengan cara ini, kebiasaan baru melekat dengan rutinitas lama, sehingga lebih mudah dilakukan. Sekarang, kita bicara tentang musuh utama yang bikin kita malas, pikiran kita sendiri. Ada beberapa suara dalam kepala kita yang bikin kita makin terlena. Nanti aja, besok aku mulai, atau ini bukan waktu yang tepat. Tapi Kaizen punya cara halus untuk mengakali mesin malas itu, dengan mengubah proses, bukan hanya niat. Ketika kamu mulai dengan langkah kecil tadi, 5 menit, kebiasaan minimal, tata ruang kerja, kamu sebenarnya sudah membebaskan diri kamu dari tekanan besar bahwa harus langsung besar dan sempurna. Inilah rahasianya. Ketika target terlalu besar, otak kita jadi menolak karena terasa berat. Tapi, ketika targetnya kecil dan dalam kerangka terus-terusan, otak kita malah akan berkata, "Oke, ini doable." Jadi, tiap kali kamu merasakan, "Aku malas," ingat, bukan berarti kamu gagal. Artinya, kamu butuh memperkecil langkah, bukan memperkecil niat. Tapi, di lapangan di kehidupan nyata, kita tetap akan hadapi hambatan. Ini ada beberapa hambatan umum dan cara menanganinya ala Kaizen. Hambatan 1. Distraksi besar sosial media, chat, notifikasi. Solusinya, batasi waktu zona fokus kecil, misalnya 15 menit. Dan setelah itu, boleh break. Perlahan tingkatkan waktu fokus. Hambatan 2, kebiasaan lama yang kuat. Nonton dulu, lalu kerja. Solusinya, pakai teknik setelah X, maka Y. Contoh, setelah makan malam, saya akan menulis 1 kalimat jurnal, atau 2 menit stretching. Hambatan 3, merasa tidak ada waktu. Solusinya, ingat bahwa 5 menit sehari lebih baik daripada menunggu waktu ideal. Kaizen bilang,
mulai dimanapun kamu sekarang. Jika kamu menerapkan prinsip ini secara konsisten, hambatan-hambatan itu lama-lama akan mengecil dan malah menjadi peluang untuk maju. Oke guys, kita sudah letakkan fondasinya. Faham bahwa Kaizen sama dengan perubahan menuju yang lebih baik secara kontinu. Mengerti bahwa melawan rasa malas bukan soal lompat besar, tapi soal langkah kecil yang dilanjutkan terus-menerus. Dan punya 5 teknik nyata yang bisa kamu pakai mulai hari ini. Jadi, kamu siap? Mulailah hari ini dengan 1 langkah kecil. Bisa 5 menit, bisa 1 kalimat, terserah kamu. Yang penting, lakukan. Besok, tinggal lanjut. Dan besoknya lagi. Karena seperti pepatah Jepang, be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Terima kasih sudah menonton. Bila kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, komen 1 teknik kecil yang akan kamu lakukan hari ini, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video insight lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, dalam kehidupan, sedikit perubahan hari ini bisa berarti lompatan besar besok.